我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo kalian para pecinta Battle Through the Heavens yang berbahaya. Udah mau mulai nih cerita kelanjutan dari Xiaoyan. Kopi, rokok, berambang goreng udah siap. Kuilah, tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan jagoan kita yang telah membantai 3 orang jenius yang tiada taranya. Xiaoyan nih, senggol dong. Setelah memikirkan semua kekuatan Xiaoyan, Nulong pada saat ini segera berkata, sepertinya semuanya memang seperti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini, ia benar-benar sepertinya mampu membunuh Hun Yingye. Oleh karena itu, ia memohon maaf kepada Xiaoyan atas penghinaannya sebelumnya. Tidak dapat disangkal bahwa Xiaoyan pasti memiliki kekuatan untuk berdiri bahu-membahu dengan mereka. Mendengar keterus-terangan dari Nulong ini, mata Xiaoyan pada saat ini memancarkan seberkas sinar. Namun tak lama Nulong memelototi Xiaoyan dengan marah dan wajahnya menunjukkan kebingungan. Ia pun lanjut berkata, hanya saja pada saat ini ia tidak mengetahui sesuatu. Ia berharap Xiaoyan akan bisa menjelaskan apa yang akan ditanyakan oleh Nulong. Xiaoyan pun segera berkata agar kakak Nulong jangan bersikap terlalu sopan dan jangan ragu untuk bertanya kepada Xiaoyan. Nulong pun menoleh ke arah Chaos Immortal sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Xiaoyan. Ia berkata alasan mengapa mereka percaya bahwa itu adalah Hun Yingye. Selain dari serangannya tadi, serangan tersebut juga mengandung ketakutan. Namun yang paling penting adalah mereka sangat yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan memang benar. Tetapi Hun Yingye diakui di seluruh benua sebagai seorang jenius yang tak tertandingi setenar mereka. Sebelumnya dalam keadaan Xiaoyan yang tidak sempurna, Xiaoyan masih bisa membunuhnya dengan bersih dan cepat. Tampaknya gelar jenius tiada tara dari Hun Yingye ini benar-benar tidaklah layak. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pada saat ini sedikit tercengang dan menatap ke arah keduanya. Xiaoyan pun segera menjelaskan secara rinci beberapa kali ia berhadapan dengan Hun Yingye. Mendengar penjelasan Xiaoyan ini, keduanya pun seketika terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Xiaoyan telah berada dalam bahaya berkali-kali dan baru kali ini Xiaoyan melihat Hun Yingye. Chaos Immortal dan Nulong pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi marah di mata mereka satu persatu. Keduanya benar-benar terkejut. Meskipun mereka tidak mengalaminya secara pribadi, namun mereka tetap bergidik. Mereka benar-benar merinding setelah mengetahui tentang metode pembunuh dari Hun Yingye dari mulut Xiaoyan. Nulong dan Chaos Immortal pun pada saat ini menghela nafas serempak dan berkata tampaknya orang ini benar-benar seorang jenius yang memang pantas untuk dibunuh. Namun seperti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, kekuatan spiritual Xiaoyan tidak dapat mendeteksi keberadaan Hun Yingye. Oleh karena itu, bagaimana Xiaoyan menemukan bahwa Hun Yingye bersembunyi di hutan yang lebat? Mendengar pertanyaan ini, semua orang pun menatap ke arah Xiaoyan. Jing Wuchen dan Long Yi juga pada saat ini benar-benar ingin mengetahui dengan mata yang terbelalak. Akhirnya Xiaoyan pun segera berkata sebenarnya Xiaoyan juga tidak yakin. Itu hanyalah sebuah firasat tiba-tiba yang muncul di hati Xiaoyan. Xiaoyan mencoba untuk mengujinya, tetapi Hun Yingye benar-benar tidak pernah bergerak. Xiaoyan dulu pernah meragukannya, namun firasat buruk di hati Xiaoyan ini tidak dapat dihilangkan. Di bawah ancaman seorang jenius yang tiada tara yang ahli dalam membunuh yang bersumpah untuk membunuh Xiaoyan, Xiaoyan lebih baik mempercayai instingnya daripada mengabaikannya. Ternyata pada saat ini hasilnya benar-benar tidak mengecewakan Xiaoyan. Ternyata Hun Yingye benar-benar bersembunyi di dekat Xiaoyan dan menunggu kesempatan terbaik untuk bergerak. Mendengar perkataan ini, semua orang pada saat ini benar-benar terangsang. Nulong dan Chaos Immortal tahu betul bahwa jika bukan orang yang telah mengalami banyak pertempuran dan melewati kematian berkali-kali, ia pasti tidak akan dapat mengembangkan rasa tajam akan bahaya yang tidak diketahui.
Siapapun yang benar-benar mengasah dirinya melalui hidup dan mati benar-benar patut untuk dihormati. Orang seperti itu memiliki keberanian yang luar biasa dan baru setelah itu ia akan dapat memaksimalkan potensinya dan melangkah lebih jauh menuju ke puncak Dodi. Selain itu, Xiaoyan selalu mencari keberadaan dari Hun Yingji meskipun percobaan ini gagal. Namun Xiaoyan tidak bisa menyerah dan akhirnya di bawah tekanan kuat dari pertempuran melawan Chaos Immortal, Xiaoyan dengan hati-hati mengatur situasi untuk membunuh Hun Yingji. Chaos Immortal pun pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya memuji Xiaoyan. Chaos Immortal berkata bahwa ia telah melihat terlalu banyak hal yang tidak bisa dipercaya dalam diri Xiaoyan. Ia benar-benar belum pernah terkejut di dalam hidupnya seperti hari ini. Setelah itu Chaos Immortal segera menunjuk ke arah Hiwa yang sedang berbaring di atas punggung Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa ini adalah sebuah kejutan lainnya. Jika ia tidak salah, ini seharusnya menjadi roh api surgawi yang sangat langka. Nulong yang mendengar ini pun benar-benar terkejut dan menatap ke arah Hiwa dengan penuh minat. Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini menggelengkan kelapanya dan lanjut mulai berbicara. Ia berkata kemampuan untuk memadatkan roh api surgawi tidak bergantung pada seberapa canggih api surgawi yang ia miliki. Hal itu benar-benar bergantung juga kepada keberuntungan. Xiaoyan pun mengangguk mendengar perkataan tersebut dan berkata bahwa Xiaoyan juga belum pernah mendengar ada orang yang memilikinya. Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini menganggukkan kelapanya dan lanjut berbicara. Ia berkata bahwa roh api surgawi ini dapat mengendalikan api surgawi dengan sendirinya. Selain itu tidak ada batasan waktu untuk memadatkan api surgawi. Mendapatkan benda ini seperti menambahkan sebuah sayap ke harimau. Sepertinya Xiaoyan pada saat ini memiliki hubungan dekat dengan api surgawi. Menanggapi hal itu, Nulong benar-benar terkejut dan bertanya dengan heran. Ia bertanya apakah yang dimaksud dengan Chaos Immortal adalah sosok kecil ini tidak membutuhkan proses sama sekali untuk melemparkan teratai api seperti sebelumnya. Chaos Immortal pun pada saat ini menganggukkan kelapanya mengakibatkan Nulong tertegun. Keheningan pun seketika terjadi dengan semua orang yang pada saat ini menatap ke arah Hiwa. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu memperdulikan hal ini. Yang Xiaoyan pedulikan pada saat ini adalah bergabungnya orang-orang jenius ini. Hal ini benar-benar terkait dengan kebangkitan Xiao Mansion di masa depan. Xiaoyan pada akhirnya segera membuka mulutnya dan menatap ke arah Chaos Immortal. Xiaoyan berkata bahwa sekarang permasalahannya telah diselesaikan dan Xiaoyan tidak ada lagi yang harus dilakukan. Oleh karena itu, haruskah mereka meneruskan pertempuran sebelumnya? Chaos Immortal pada saat ini tidak segera setuju kepada Xiaoyan dan bertanya bagaimana dengan cedera Xiaoyan. Chaos Immortal tentu saja pada saat ini tidak ingin mengambil keuntungan dari kelelahan yang dialami oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan segera menjawab bahwa ia pada saat ini tidak apa-apa. Xiaoyan baru saja meminum ramuan dan Xiaoyan masih bisa bertarung. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, Chaos Immortal pun pada saat ini segera mengangguk. Pada akhirnya dengan dogi yang membara, keduanya pun segera menjauhkan diri. Chaos Immortal pun segera memberi isyarat kepada Xiaoyan agar ia mulai menyerang. Akhirnya api surgawi Xiaoyan bersamaan dengan doginya seketika melonjak keluar dari tubuhnya. Nulong, Longyi, dan Jing Wuchen pada saat ini juga segera bubar menjauh. Sementara itu Chaos Immortal langsung berubah menjadi tubuh aslinya dan segera mengeluarkan raungan. Bersamaan dengan itu elemen tanah segera membentuk baju besi raksasa untuk membungkus seluruh tubuhnya dengan erat. Pada akhirnya Chaos Immortal pun pada saat ini segera menyerang Xiaoyan terlebih dahulu. Sekarang Xiaoyan telah dianggap sebagai musuh yang tangguh dan Chaos Immortal secara alami tidak akan meremehkan Xiaoyan. Ia menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini dan keempat kakinya pada saat ini memercikan asap. Ia dengan cepat segera mendekati Xiaoyan dengan momentum yang sangat mengesankan. Tekanan dari serangan ini benar-benar sangat megah dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar mengalami tekanan. Xiaoyan merasa sulit bernafas dan sosoknya menjadi lamban. Hati Xiaoyan bergidik dan Xiaoyan bergumam di dalam benaknya, ini benar-benar tidak terduga.
Aura yang dibangkitkan oleh kemuliaan garis keturunan dapat digunakan sedemikian rupa sehingga dapat membuat orang menjadi takut sebelum bertempur. Bersamaan dengan itu, Xiaoyan kembali teringat ketika Xiaoyan pada saat itu ditekan oleh sekte Mystic Cloud di dalam pertempuran. Xiaoyan kembali teringat betapa pahitnya ketika Xiaoyan ditekan hingga akhirnya Xiaoyan segera membangkitkan Doqi yang tak terbatas. Niat bertarung Xiaoyan melonjak dan Xiaoyan mengeluarkan raungan ke langit dan segera mengguncang tubuhnya. Xiaoyan melepaskan diri dari belenggu yang tak terlihat dari momentum yang kacau yang tidak bisa dihancurkan. Xiaoyan segera melambaikan pedang kuno api surgawi untuk menghadapinya. Ekspresi kekaguman pun seketika muncul di mata Chaos Immortal. Namun pada saat ini kecepatannya tidak berkurang dan ia segera bertabrakan bersama dengan Xiaoyan dengan ganas. Di tengah dentuman yang memekakan telinga ini, tubuh Chaos Immortal berdiri diam sementara Xiaoyan mundur beberapa langkah. Tampaknya bahkan jika Xiaoyan mengerahkan semua kekuatannya, Xiaoyan masih sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan kekuatan fisik Chaos Immortal. Sementara itu di sisi lain, Nulong pada saat ini benar-benar mengalami keterkejutan. Nulong menyadari bahwa Xiaoyan adalah seseorang yang berasal dari ras manusia. Berbenturan dengan klan monster pada saat ini Xiaoyan hanya mundur beberapa langkah. Bagi Nulong hal ini benar-benar sesuatu yang tidak normal. Nulong pada saat ini benar-benar meragukan apakah Xiaoyan bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan Nulong. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini segera memutar tubuhnya di udara dan menghindari tanduk raksasa yang tertusuk oleh Chaos Immortal. Api biru keabu-abuan segera menggulung dan aliran panas seketika melonjak. Lautan api ini mengamuk dan panas yang mengepul langsung memenuhi ruang beberapa kilometer di sekitar Chaos Immortal sebagai pusatnya. Api ini memanggang pelindung tanah di tubuh Chaos Immortal hingga sedikit memerah. Suhu yang meningkat tajam membuat 3 orang yang menonton pertempuran ini juga mengubah ekspresi mereka. Tak lama setelah itu sosok Xiaoyan perlahan segera menghilang di dalam kobaran api. Melihat hal ini, Chaos Immortal tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak enak dan bergumam bahwa ini tidaklah bagus. Dengan nyala api yang membumbung ke langit sangat sulit untuk melihat ke kejauhan. Belum lagi suhu naik dengan cepat di bawah api yang menghanguskan dan udara hangus ini membuat ruang seketika terdistorsi. Dengan begitu maka akan menjadi semakin sulit untuk menemukan sosok Xiaoyan. Pada saat ini Chaos Immortal baru memahami tujuan dari skill pertarungan jarak jauh Xiaoyan ini. Namun bersamaan dengan pemahaman Chaos Immortal ini, Xiaoyan pun segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Sosok Xiaoyan pun menjadi beberapa kali lebih cepat di bawah kepakan sayap tulangnya. Xiaoyan mengitari tanduk raksasa dari Chaos Immortal. Tanduk raksasa ini adalah bagian yang tersulit untuk dihadapi dari Chaos Immortal. Tetapi biasanya tempat tersulit untuk dihadapi adalah tempat yang paling rapuh. Xiaoyan meresatkan pedangnya ke arah tanduk Chaos Immortal dengan serangan yang bertubi-tubi. Di bawah rasa sakit ini, Chaos Immortal pun segera menginjakan telapak kakinya dan melepaskan perisai energi Doqi dengan seluruh kekuatannya. Xiaoyan pun seketika mundur dan sosoknya sekali lagi tersembunyi di lautan api. Api masih terus menyebar dan setelah sekian lama sosok Xiaoyan pada saat ini belum muncul kembali. Menilai situasi ini, Chaos Immortality berpikir tampaknya ia harus mengisolasi invasi dari api surgawi. Namun ia juga harus tetap menjaga dari serangan diam-diam Xiaoyan. Ia harus mempertahankan perisai energi Doqi yang mengkonsumsi banyak Doqi. Menyadari hal ini, Chaos Immortal pun tanpa sadar mengeluh. Ia pun bergumam kapan Xiaoyan mempelajari trik ini. Trik ini benar-benar terjadi untuk membunuh kelemahan dari kecepatan Chaos Immortal. Pada saat ini ia benar-benar hanya bisa bertahan di tengah-tengah api surgawi. Sementara itu Xiaoyan baru saja memahami teknik bertarung ini setelah melihat teknik pertarungan tersembunyi dari Hun Yingzhe. Tetapi perbedaannya adalah Hun Yingzhe meminjam lingkungan sementara Xiaoyan menciptakan lingkungan itu sendiri. Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini segera berpikir sekarang satu-satunya cara untuk mengalahkan Xiaoyan adalah memadamkan lautan api.
Ia harus memadamkan api ini dengan satu gerakan dan menggunakan doki yang besar. Jika tidak, maka Chaos Immortal akan menderita kerugian di dalam api ini. Dengan pemikirannya, akhirnya cahaya kuning segera mulai berkumpul. Chaos Immortal pada saat ini akan mengeluarkan keterampilan bertarung pamungkasnya yang bernama memecah langit dan menghancurkan emas. Keahlian unik ini adalah rahasia dari keluarga Chaos Immortal. Teknik ini dapat menggabungkan 3 elemen, yakni tanah, kekuatan garis keturunan, dan doki yang menjadi satu. Meskipun kekuatan pertahanan musuh sekuat tubuh asli dari Chaos Immortal, namun jika terkena serangan yang tak terbendung ini, orang itu benar-benar tidak akan bisa melawan. Bersamaan dengan itu, sebuah cahaya emas segera melonjak dari akar tanduk Chaos Immortal. Cahaya ini benar-benar sangat bersinar terang dan menyelimuti tanduk miliknya. Tanpa menunda waktu lagi, Chaos Immortal pun segera melambaikan telapak tangan raksasa dan menamparkannya. Ledakan gemuruh yang menusuk telinga segera melonjak di udara. Doki yang kuat juga seketika mekar seperti teratai yang marah dan meledak lapis demi lapis. Chaos Immortal pada saat ini benar-benar sangat gembira dan berkata semua ini sudah berakhir. Namun pada saat yang bersamaan tubuhnya tiba-tiba membeku. Lebih dari belasan aliran panas datang melalui udara dan menembus debu dan asap. Aliran api ini langsung menuju mata Chaos Immortal dengan 18 api yang berwarna seperti zamrud. Chaos Immortal pun seketika terkejut melihat hal ini. Dalam keputusasaan, ia pun segera menoleh dan melepaskan serangannya kepada Xiaoyan. Cahaya keemasan terang segera keluar dari tanduk besar dan cahaya keemasan ini segera menembus udara. Kecepatan dari serangan ini benar-benar sangat tinggi dan ia segera melesat pergi ke arah Xiaoyan. Melihat serangan ini, Xiaoyan pada saat ini juga menatap ke arah langit dengan kaget dan terengah-engah. Xiaoyan telah membaca niat dari Chaos Immortality lewat serangan ini. Xiaoyan pada saat ini segera memerintah Yiwa untuk mengeluarkan beberapa teratai api dan melesatkannya ke arah serangan tersebut. Sementara itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan menatap ke arah Chaos Immortal yang telah berpindah. Xiaoyan kembali mengeluarkan gerakan 1000 kaki tanpa bayangan ke arah Chaos. Lautan api seketika langsung mengelilingi Chaos ketika serangan ini dilesatkan. Melihat bahwa jurus pamungkasnya telah gagal berhadapan dengan Yiwa, Chaos Immortality pada saat ini meraung marah. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa teknik pamungkasnya yang telah menghabiskan banyak doki ini benar-benar gagal. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memberi Chaos Immortal sedikit pun kesempatan. Pedang api surgawi Xiaoyan segera dilesatkan berkali-kali ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Banyak benturan keras seketika terjadi di mana Chaos Immortal pada saat ini benar-benar mengeluarkan perisai di sekujur tubuhnya. Melihat adegan ini, Nulong merasa khawatir terhadap Chaos Immortality, sementara Long Yi dan Jing Wuchen pada saat ini tersenyum. Di tengah-tengah serangan yang membombardir ini, Chaos Immortal mengalami luka berat berulang kali. Rasa sakit di bagian yang lemah membuatnya sulit untuk memadatkan doki. Jangankan untuk menghindari serangan, bahkan untuk bertahan saja pada saat ini ia benar-benar kepayahan. Akhirnya Chaos Immortal pun segera terpental mundur beberapa langkah sebelum akhirnya mengangkat telapak tangannya ke angkasa. Ia memberi isyarat kepada Xiaoyan untuk berhenti dan berteriak cukup. Mendengar hal itu, Nulong seketika bingung. Ia bertanya-tanya mengapakah Chaos Immortal meminta untuk berhenti. Mungkinkah ia tidak bisa melawan dan ingin mengaku kalah? Sementara itu, pada saat ini di sisi lain Chaos Immortal tidak bisa lagi mengendalikan emosinya yang tertekan. Chaos Immortal memandang ke arah Xiaoyan dengan ketidaksenangan. Ia pun segera berkata bahwa Xiaoyan terlalu hina untuk menggeretaknya. Ia tidak sefleksibel Xiaoyan dan Xiaoyan memainkan perang dan menargetkan keremahan dari klan monster. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Chaos Immortality bisa terus bertarung? Semua orang seketika terkejut setelah mendengar hal ini. Tanpa diduga, Chaos Immortal pada saat ini benar-benar sangat bosan sehingga ia melontarkan perkataan kotor seperti itu. Selain itu, yang membuat orang pada saat ini semakin heran adalah Chaos Immortality yang seorang jenius tiada tara bisa mengucapkan perkataan seperti itu.
Ia terlihat seperti anak kecil yang kalah dalam perkelahian tetapi tidak ingin kehilangan wajah. Sepertinya ia benar-benar telah dirugikan oleh gaya pertempuran dari Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, setelah Xiaoyan terkejut, Xiaoyan tidak bisa menahan tawanya dan dengan cepat terbatuk beberapa kali. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap lurus ke arah Chaos Immortal. Mata Xiaoyan sepertinya berkata bahwa ini adalah pertempuran dan kedua belah pihak secara alami mencoba yang terbaik. Bukankah di dalam pertempuran yang ekstrim tidak ada ketetapan untuk menggunakan sebuah teknik? Jika memang tidak bisa berhadapan, mengapa tidak langsung mengakui kekalahan? Sementara itu, Chaos Immortal pada saat ini benar-benar terdiam. Ia benar-benar sangat dirugikan oleh Xiaoyan sehingga ia tidak bisa memilih apa yang harus ia katakan untuk sementara waktu. Ditatap diam-diam oleh Xiaoyan ini, wajah dari Chaos Immortal pun langsung memerah. Ia hendak membuka mulutnya kepada Xiaoyan tetapi pada saat ini ia benar-benar tidak bisa berbicara. Ia pun segera berpikir ada apa dengan dirinya. Ia benar-benar membenci Xiaoyan tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak menunjukkan penghinaan sedikit pun kepadanya. Chaos Immortal pada saat ini benar-benar tertekan karena kekuatannya belum sepenuhnya berkembang. Ia tampaknya merasakan hal yang sama dengan apa yang dialami oleh Xiaoyan sebelumnya di bawah seragapan dari Hun Yingji. Chaos Immortal pun terus berpikir di dalam hatinya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih memandang ke arah Chaos Immortality. Melihat bahwa tujuannya telah tercapai, Xiaoyan tidak ingin Chaos Immortal terus merasa malu. Xiaoyan pun segera bertanya bahwa ia ingin tahu apakah saudara Chaos bermaksud untuk melanjutkan pertempuran. Mendengar hal itu, Chaos Immortal sedikit terkejut tetapi ia segera menggelengkan kelapanya. Ia menatap ke arah Xiaoyan dan kembali menjadi bentuk manusia dan berkata tidak ada lagi pertempuran. Ia pun segera menghela napas dalam-dalam dan berkata bahwa ia benar-benar tidak mampu membayar kehilangan ini. Baru saja ia terlalu emosional, oleh karena itu ia berharap Xiaoyan bisa memaafkannya. Tampaknya kali ini ia benar-benar telah dikalahkan oleh Xiaoyan. Pada saat ini Nulong, Jing Wuchen dan Long Yi menatap ke arah keduanya. Mereka mengeluarkan tatapan yang dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Apakah Chaos Immortal pada saat ini benar-benar mengakui kekalahannya? Apakah Chaos Immortal benar-benar telah menyerah? Tiga orang yang menonton pada saat ini benar-benar seolah-olah telah disambar petir di siang hari bolong. Mereka pada saat ini tidak tahu harus bagaimana bersikap. Sementara itu Jing Wuchen pada saat ini segera pulih dan bergumam bahwa Chaos Immortal yang paling terkenal di antara para jenius yang tiada taranya telah dikalahkan oleh saudara Xiaoyan. Bukankah dengan begitu berarti kekuatan saudara Xiaoyan adalah nomor satu di antara para jenius yang tiada taranya? Di sisi lain, Long Yi juga pada saat ini segera pulih dengan kebanggaan di dalam hatinya. Ia pun segera berkata bahwa ia yakin ayah akan menang dari sebelumnya. Ia telah meyakini dari lama bahwa ayahnya adalah seorang jenius yang tiada taranya di antara para jenius yang tiada taranya. Sementara itu di sebelahnya Nulong benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Ia benar-benar tercengang karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar bisa mengalahkan Chaos Immortal. Ia bertanya-tanya seberapa besarkah kekuatan dari anak ini. Mengapa ia juga belum pernah mendengar tentang kejeniusan yang tak tertandingi yang begitu kuat seperti ini. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut sebelum akhirnya menekan hal tersebut. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata tampaknya kakak Chaos Immortal pada saat ini benar-benar sedang bercanda. Menanggapi hal itu, Chaos Immortal pun mengerutkan kening dan kemarahan segera muncul di matanya yang gelap. Ia pun segera berkata apakah Xiaoyan berpikir semua ini adalah candaan. Apakah menurutnya ia yang bernama Chaos Immortal akan mengolok-ngolok hal semacam ini? Chaos Immortal pun menghela nafas dan tersenyum mencela diri sendiri. Ia berkata hasil dari pertempuran ini telah terbukti dengan sendirinya. Keterampilan tubuhnya tidak sebaik milik Xiaoyan dan kecepatan ia benar-benar sangat kurang menguntungkan. Ia telah dilecehkan oleh Xiaoyan berkali-kali dan tidak dapat melakukan gerakan unik miliknya. Kekuatan Xiaoyan tidak jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Chaos Immortal dan api surgawi Xiaoyan menghabiskan doki milik Chaos Immortal.
Jika ia terus bersikap pasif, maka hanya masalah waktu sebelum ia dikalahkan. Tentu saja jika Chaos Immortal bertahan sampai akhir dengan menggunakan trik terkuat miliknya, Xiaoyan pasti akan tetap menang dan ia akan membayar mahal tentang kepercayaan diri ini. Baik antara Xiaoyan dan Chaos Immortal tentu akan menderita kekalahan dan kerugian di dalam pertempuran ini. Terlebih lagi pertempuran ini adalah untuk belajar satu sama lain dan bukan pertempuran hidup dan mati. Oleh karena itu, apa gunanya jika mereka benar-benar menderita kerugian? Mendengar penjelasan ini, Xiaoyan merasa kagum kepada Chaos Immortal. Namun berdasarkan perkataannya, Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa cahaya keemasan sebelumnya yang menakutkan Xiaoyan ini bukanlah kekuatan bertarung terkuat miliknya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xiaoyan berkata bahwa serangan terakhir dari cahaya keemasan itu benar-benar sangat kuat dan tampaknya itu belum kekuatan sepenuhnya. Jika saudara Chaos bisa mengeluarkan kekuatan sepenuhnya, tentu bisa membalikan keadaan. Dengan begitu, maka situasi akan menjadi seri dan saudara Chaos Immortal tidak perlu mengakui kekalahan. Menanggapi pertanyaan Xiaoyan ini, Chaos Immortality pun seketika termenung. Akhirnya setelah ragu-ragu, ia pun segera membuka mulutnya untuk sedikit menjelaskan. Ia berkata sejujurnya ia masih memiliki bakat unik, tetapi itu perlu membakar hidupnya untuk menggunakannya. Selain itu, untuk menggunakan teknik ini ia harus menghadapi lawan sekuat Xiaoyan. Namun ia khawatir jika ia membakar hidupnya sepenuhnya, ia dapat menimbulkan ancaman bagi Xiaoyan. Selain itu, jika menggunakan teknik ini, maka Chaos Immortality hanya akan mati di dalam keterampilan tersebut. Selain itu, Xiaoyan juga akan mati atau paling tidak Xiaoyan akan terluka dengan sangat parah. Mendengar perkataan itu, baik Nulong, Jing Wuchen, dan Long Yi pada saat ini segera dikejutkan. Mereka membayangkan dalam benaknya betapa kuatnya gerakan unik seperti itu dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan juga pada saat ini memahami apa yang dikatakan oleh Chaos Immortal. Pada akhirnya Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa ia percaya saudara Chaos Immortal masih memiliki teknik terkuatnya. Namun seperti apa yang dikatakan oleh saudara Chaos sebelumnya, bahwa pertempuran ini adalah pertempuran untuk saling belajar. Oleh karena itu, dengan kemampuan kuat yang tersembunyi yang dimiliki oleh saudara Chaos Immortal, Xiaoyan tidak bisa menghitung kemenangan ini dan menurut Xiaoyan ini adalah seri. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, Chaos Immortal pun menggelengkan kelapanya dengan tegas. Ia berkata bahwa itu tidak bisa dijadikan seperti itu. Apa sih? Ia berkata bahwa semuanya tidak bisa seperti itu. Jika pertempuran ini terus berlanjut, bahkan dengan kekuatan pamungkas terakhir miliknya, ia benar-benar akan tetap kalah dan berakhir dalam kematian. Sementara jika Xiaoyan terluka parah dan Chaos Immortal mati, tentu saja ia benar-benar kalah. Mendengar perkataan Chaos Immortal yang benar-benar keras kelapa ini, Xiaoyan benar-benar kebingungan. Xiaoyan pun tersenyum kecut dan dengan tegas menolak untuk menerima kemenangan dari Chaos Immortal. Di tengah-tengah gontok-gontokan ini, akhirnya Nulong segera maju. Ia berkata bahwa apa yang dikatakan oleh bocah ini memang benar. Jika saudara Chaos mengaku kalah seperti ini, anak ini juga akan merasa tidak senang karena kemenangannya. Oleh karena mereka berdua saling peduli satu sama lain, maka ia melihat hal ini sebagai hasil yang imbang. Mendengar hal itu, Chaos Immortal pun memelototi Nulong dengan kebencian. Ia pun segera menarik nafas dalam-dalam dan keraguan segera muncul di matanya. Ia berkata bahwa ada beberapa hal yang benar-benar tidak ingin ia katakan langsung. Chaos Immortal pun terdiam sejenak sebelum akhirnya lanjut menghela nafas dan mulai berbicara. Ia berkata bahwa alasan mengapa ia memiliki kekuatan tempur seperti ini adalah selain dari garis keturunan unik miliknya, ia juga telah berlatih keras selama hampir 10.000 tahun. Xiaoyan, Long Yi, Jing Wuchen pada saat ini benar-benar terkejut dan tidak mengerti mengapa Chaos Immortal mengatakan hal seperti itu. Xiaoyan berpikir apa hubungannya latihan keras selama berpuluh-puluh ribu tahun dan mengakui kekalahan pada saat ini. Bahkan Nulong juga pada saat ini tidak tahu apa yang akan dibicarakan oleh Chaos Immortal. Selain itu, ia berpikir siapakah di antara mereka yang tidak berlatih keras begitu lama.
Sementara itu di sisi lain, setelah terdiam sejenak, Chaos Immortal pun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Matanya segera menyapu semua orang hingga akhirnya berhenti kepada Xiaoyan. Senyumnya tiba-tiba ditarik kembali dan ia mengarahkan jarinya ke arah Xiaoyan. Ia segera berkata bahwa ia ingin bertanya kepada Xiaoyan, sudah berapa lamakah Xiaoyan berada di benua Dodi? Mendengar hal itu, Xiaoyan tiba-tiba mengerti mau dibawa kemana perbincangan ini.